Anda kembali di Top News. Iran menyampaikan proposal yang terdiri dari 14 poin tuntutan berisikan syarat-syarat untuk mengakhiri perang. Dokumen diserahkan melalui Pakistan pada 30 April lalu sebagai bagian dari upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Trump kemudian menyebut akan meninjaunya, tapi ia kembali sesumbar terkait agresi akan tetap berlanjut jika Teheran berperilaku buruk. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Warga Iran terus menunjukkan solidaritas bersama pemerintah Iran dalam melawan agresi AS dan Zionis Israel. Mereka secara bergantian mengibarkan bendera nasional negaranya. Warga Iran berpartisipasi dalam aksi tanpa tiang bendera tanpa masalah. Aksi ini melibatkan warga Iran yang secara bergiliran memegang bendera dengan tangan mereka sepanjang waktu. Pengibaran bendera ini juga sekaligus menjadi simbol dukungan bagi kepemimpinan Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei. Warga Iran juga memasang sebuah papan reklame yang menggambarkan mulut Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditutupi oleh Selat Hormuz. Hal ini menjadi bukti bahwa negara Iran bermartabat dan punya kredibilitas. Karya seni raksasa ini menjulang di atas lapangan Vali Asr, menampilkan frasa di titik kritis. Karya ini ditampilkan seiring dengan berlanjutnya blokade Angkatan Laut Amerika Serikat atas jalur strategis tersebut. Saat ini Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka adalah penguasa dunia. Iran menunjukkan kemampuannya dalam menutup Selat Hormuz. Diketahui pemerintah Iran telah berulang kali menggunakan reklame untuk mengirimkan pesan peringatan kepada lawan dan musuhnya. Masa depan perdamaian di kawasan Timur Tengah masih dibayangi oleh ketidakpercayaan mendalam antara kedua belah pihak. Terbaru, Iran menyampaikan proposal yang terdiri dari 14 poin tuntutan berisikan syarat-syarat untuk mengakhiri perang. Dokumen diserahkan melalui Pakistan pada 30 April lalu sebagai bagian dari upaya diplomasi yang sedang berlangsung. 14 poin tuntutan balasan Iran disampaikan melalui perantara Pakistan menanggapi usulan Amerika Serikat yang terdiri dari 9 poin. Di antaranya, Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Teheran tegas mendorong jangka waktu 30 hari untuk menyelesaikan isu-isu utama dan fokus mengakhiri agresi secara total. Tuntutan Iran termasuk penarikan pasukan Amerika Serikat dari daerah-daerah di dekat perbatasannya, jaminan non-agresi, dan langkah-langkah ekonomi seperti pencabutan blokade Angkatan Laut, pelepasan aset yang dibekukan, pelonggaran sanksi, dan pembayaran kompensasi. Selain itu, tuntutan juga mencakup penghentian agresi ke Lebanon dan Selat Hormuz. Menanggapi 14 tuntutan Iran, Trump menyebut akan meninjaunya. Tapi Trump kembali sesumbar agresi akan berlanjut jika Teheran berperilaku buruk. No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Kandidat Doktor University Internasional Al-Mustafa, Ismail Amin menilai kunci perdamaian ini sendiri adalah pada Trump karena Iran sendiri tidak menutup pintu perdamaian tapi menolak perdamaian yang manipulatif. Kedua pihak ini belum sepenuhnya menutup pintu diplomasi baik Iran maupun Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa dia masih meninjau proposal baru yang ditawarkan oleh Iran. Jadi meskipun juga memang Trump menunjukkan keraguan dan masih tetap menyampaikan ancaman. Kuncinya itu ada pada Trump. Kalau Amerika tetap memakai bahasa ancaman, bahasa blokade, ultimatum, tentu peluang damai ini akan semakin kecil. Tetapi kalau Amerika bersedia menerima prinsip dasar Iran, yaitu penghentian agresi, kemudian pencabutan blokade, kemudian jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran sebagai negara berdaulat, maka diplomasi tentu masih bisa berjalan. Posisi Iran hari ini tuh sederhana, yaitu Iran tidak menutup pintu perdamaian, tetapi menolak perdamaian palsu, perdamaian yang manipulatif. Jadi sekarang bola itu ada di tangan Donald Trump, ada di tangan Amerika Serikat. Mau diplomasi yang setara untuk kemudian peluang damai bisa saja tercipta, atau terus memakai ancaman yang justru membuat Iran semakin keras bertahan dan konflik ini akan terus berlarut-larut. Sementara masyarakat Iran itu sampai sekarang juga memang tetap bertahan dengan sikap publik mereka,
masyarakat Iran sampai sekarang mengatakan bahwa negosiasi seharusnya tidak perlu ada. Mereka justru mendorong agar perang ini terus berlanjut. Tetapi sekali lagi tentu saja sebagaimana sistem yang berlaku di Iran bahwa keputusan final itu berada di tangan pemimpin tertinggi dan masyarakat Iran itu siap memberikan loyalitas dan kesetiaannya kepada apapun keputusan pemimpin tertinggi. Diketahui anggaran militer Amerika Serikat terkuras akibat konflik bersenjata di Timur Tengah. Ini terungkap setelah Pentagon mempublikasikan biaya perang melawan Iran yang telah mencapai angka fantastis, yakni 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 431 triliun rupiah. Direktur Riset Indo-Pasifik Strategic Intelligence, Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri menilai pengeluaran Amerika Serikat berpotensi memicu imperial overstretch atau sebuah kondisi ketika beban komitmen militer dan diplomatik global Amerika Serikat melampaui kemampuan sumber daya ekonomi domestiknya. Ya, jadi Amerika Serikat ini memang sudah menghabiskan sekitar 25 miliar US dollar dalam waktu 60 hari peperangan Iran ini. Ya, dan Amerika Serikat sebenarnya itu sudah menghabiskan sekitar 45% dari total stockpile misil mereka. Beberapa di antaranya adalah persenjataan yang memang krusial untuk bisa menghadapi dan membangun pertahanan di kawasan lain. Di antaranya adalah THAAD system yang ada di wilayah Asia, ya khususnya di Korea Selatan, dan kemudian juga kita dengar kemarin Patriot system mau ditarik juga ke Timur Tengah. Tetapi permasalahannya ketika ini terjadi, maka Amerika Serikat akan mengalami imperial overstretch. Apa itu imperial overstretch? Ini berarti kan kita bicara tentang bagaimana Amerika Serikat sebagai hegemon ini akan kehilangan ya kekuatannya secara perlahan-lahan untuk bisa mempertahankan wilayah power projectionnya di level internasional gitu. Karena di sini mari kita bicarakan kalau misalnya Amerika Serikat ini masih harus melindungi negara-negara aliansinya di kawasan Asia Pasifik dan juga di kawasan Eropa. Meskipun sekarang posisi Donald Trump mengatakan bahwa ya seolah-olah Amerika Serikat ini tidak membutuhkan negara aliansinya, tetapi pada akhirnya ya salah satu superpower yang dimiliki oleh Amerika Serikat di sini itu tetap adalah negara-negara yang mendukung Amerika Serikat di dalam struktur internasional. Karena Amerika Serikat tidak bisa bergerak secara unilateral di dalam menjalankan ya kapasitasnya sebagai sebuah negara hegemon. Jadi saya kira di sini sebenarnya ya Amerika Serikat juga ditekan dengan sedemikian rupa melalui Kongres ya, lalu kemudian masyarakatnya juga sekarang sudah mulai mengadakan protes yang menyatakan maksudnya keberatannya terkait masalah peperangan ini. Meskipun memang 25 miliar US dollar ini merupakan sebenarnya fraksi yang kecil dari total military expenditure dari Amerika Serikat itu sendiri. Itu hanya sekitar 0,3%. Tetapi harus dipahami bahwa 0,3% itu memang kecil, tetapi kemudian militer AS ini kan sebenarnya secara budget tidak semuanya dikerahkan untuk peperangan ya. Ada yang dikerahkan untuk belanja anggaran personel, ada yang untuk kemudian operasional, ada yang untuk kemudian modernisasi alutsista dan lain-lain. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Terlebih saat ini ya, masyarakat sendiri sudah protes karena mereka sudah mulai merasakan kesulitan untuk bisa meng-afford ya atau membeli energi, lalu kemudian kebutuhan bahan pangan dan masih banyak lainnya. Ini yang menjadi perdebatan sebenarnya. Apalagi kemarin kita tahu bahwa Donald Trump ini berusaha untuk mendapatkan tambahan anggaran ya untuk perang ini di Kongres. Tetapi kan sampai saat ini itu belum disepakati sehingga ada kemungkinan memang Amerika Serikat ini akan kelelahan secara dalam jangka waktu dekat ya secara ekonomi untuk bisa melanjutkan peperangan ini. Hingga kini belum ada kepastian apakah proposal itu akan menjadi dasar baru perundingan damai atau justru memperpanjang kebuntuan diplomatik yang masih berlangsung. Meski Trump sesumbar mengatakan jika perang dengan Iran sudah berakhir sejak gencatan senjata. Padahal Iran sendiri tidak mengklaim demikian. Namun jika Trump setuju dengan seluruh isi proposal 14 poin tuntutan Iran, itu dianggap hanya strateginya, mengingat masih banyak keinginan Trump yang belum bisa tercapai. Salah satunya terkait pembahasan nuklir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.